Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ferlin Tehwayo. Saya dari kelas MJ 202, mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Joko Suharyanto SEMMC POD. Di saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas struktur dalam bentuk video, di mana hasil tugas ini menyangkut dengan pinjol, di mana yang pertama yaitu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, yang kedua apa yang harus dilakukan oleh konsumen, dan yang ketiga dan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai agen perubahan untuk melihat kondisi banyaknya masyarakat yang terjerat oleh pinjol. Dan di sini kasus yang saya ambil yaitu pinjol atau pinjaman online berbasis Pinang, di mana yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu pemerintah perlu melakukan beberapa hal terkait pinjaman online atau pinjol, terutama dalam menangani pinjol ilegal. Pinjol ini juga termasuk menutup platform pinjol ilegal, memproses hukum para pelaku, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memperkuat kerjasama antar lembaga untuk pengawasan dan penegakan hukum. Yang berikut adalah beberapa langkah yang perlu diambil pemerintah. Yang pertama, penegakan hukum dan penutupan platform, di mana terdapat menindak tegas dan proses secara hukum, di mana platform pinjol ilegal harus ditutup dan para pelaku diproses secara hukum, baik itu dalam bentuk koperasi, payment atau peer-to-peer, serta harus menjangkau aktor-aktor penting di balik operasi pinjol ilegal. Yang berikut, kerjasama internasional, di mana diperlukan kerjasama internasional untuk memberantas operasional pinjol ilegal yang lintas di antara berbagai negara. Yang kedua, perlindungan konsumen, di mana terdapat peningkatan literasi keuangan. Masyarakat perlu dibekali pemahaman yang lebih baik mengenai pinjaman online termasuk risiko yang terkait. Yang berikut, cara pemilihan platform yang ilegal dan hak-hak yang dapat dilihat dari konsumen. Di bawahnya terdapat penyuluhan hukum, di mana pemerintah daerah perlu melakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pinjol ilegal dan secara melapor jika menjadi korban. Yang berikut, membuka akses pengaduan, di mana masyarakat perlu diberikan kemudahan untuk melapor praktik pinjol ilegal melalui saluran resmi seperti OJK dan kepolisian. Perlindungan hukum, pemerintahan perlu memastikan adanya perlindungan hukum baik dari segi perdataan maupun pidana bagi masyarakat yang terjadi, yaitu untuk para korban pinjol ilegal. Yang ketiga, pengawasan dan regulasi, di mana pengawasan ketat yang menjelaskan tentang pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap platform pinjol untuk memastikan mereka beroperasi sesuai dengan aturan dan tidak melakukan praktek-praktek yang merugikan. Yang berikut, evaluasi mekanisme, perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme yang ada untuk penanganan pinjol ilegal, termasuk kebaikan dalam proses pelaporan dan penegakan hukum. Yang berikut, kerjasama antar lembaga, penting untuk memperkuat kerjasama antar lembaga atau kementerian, lembaga terkait seperti OJK, Bank Indonesia, Kepolisian, dan Kementerian Kominfo dan berantas pinjol online. Yang berikut, yang keempat, peningkatan kesadaran publik, di mana terdapat edukasi. Yang pertama yaitu pemerintah perlu melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat mengenai pinjol, risiko pinjol ilegal dan bagaimana cara menghindarinya. Di bawahnya, peningkatan kesadaran, di mana kampanye-kampanye kesadaran mengenai pinjol ilegal perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua yang harus dilakukan oleh konsumen yaitu terdapat penyediaan pinjaman online atau pinjol memiliki beberapa kewajiban terhadap konsumen, antara lain memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai pinjaman, menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen, melakukan penagihan sesuai aturan, dan memberikan perlindungan konsumen jika terjadi masalah. Yang berikut,
Ada beberapa kewajiban pinjol terhadap konsumen, di mana diantaranya satu, memberikan informasi yang jelas dan transparan, di mana pinjol harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai suku bunga, biaya, tenor, dan persyaratan pinjaman lainnya. Yang berikut, informasi mereka juga harus menjelaskan risiko yang mungkin timbul dari peminjaman, termasuk risiko gagal bayar dan dampaknya. Informasi ini juga harus disampaikan sebelum konsumen menyetujui pinjaman. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data pribadi, di mana pinjol tidak boleh menyebarkan atau menggunakan data pribadi konsumen untuk tujuan lain selain yang disepakati. Mereka harus memiliki sistem keamanan yang baik untuk melindungi data konsumen dari pencurian atau kebocoran. Jika terjadi pelanggaran, pinjol harus bertanggung jawab dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif pada konsumen. Dan yang ketiga, melakukan penanganan sesuai aturan. Melakukan penagihan sesuai aturan. Penagihan harus dilakukan dengan cara yang beretika dan tidak kasar, serta tidak mengganggu privasi konsumen. Pinjol tidak boleh melakukan intimidasi, ancaman, atau kekerasan dalam proses penagihan. Penagihan juga harus sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah disepakati. Yang berikut, yang keempat, memberikan perlindungan konsumen, di mana jika terjadi masalah seperti perselisihan, penipuan, atau penyalahgunaan data pinjol, harus memberikan solusi dan bantuan kepada konsumen. Yang berikut, mereka harus memiliki mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan transparan. Pinjol juga harus bekerja sama dengan pihak berwenang seperti OJK untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan konsumen. Yang berikut, yang kelima, memastikan legalitas. Pinjol harus terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Konsumen perlu memeriksa legalitas pinjol sebelum mengajukan pinjaman. Jika menemukan pinjaman ilegal, konsumen dapat melapor ke OJK atau Satgas untuk waspada investasi berikutnya. Yang keenam, memberikan peringatan dini. Pinjol harus memberikan peringatan kepada konsumen sebelum jatuh tempo pembayaran. Peringatan ini harus memberikan informasi mengenai tegang waktu pembayaran dan konsekuensi jika terjadi keterlambatan. Peringatan juga dapat diberikan dalam bentuk pesan singkat atau email. Yang terakhir, membantu konsumen jika terjadi kesulitan. Jika konsumen mengalami kesulitan pembayaran, pinjol harus bersedia untuk bernegosiasi dan mencari solusi terbaik. Mereka dapat menawarkan opsi restrukturisasi kredit atau perpanjangan tenor. Namun konsumen juga harus bertanggung jawab untuk mencari informasi dan solusi terbaik untuk masalah mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam masyarakat yang terjerat pinjol, yaitu jika seseorang mahasiswa terjerat pinjol atau pinjaman online, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyadari situasi dan mencari informasi selanjutnya, berusaha melunasi hutang, terutama jika pinjol tersebut ilegal, dan laporkan ke pihak berwenang jika ada penyalahgunaan data atau ancaman. Penting juga untuk membangun manajemen keuangan yang baik dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Yang berikut ada langkah-langkah detail yang dapat kita ambil. Yang pertama, memahami situasi dan cek legalitas. Identifikasi semua pinjaman online yang telah diambil, termasuk platform dan jumlah uang. Pastikan pinjol tersebut dapat di otoritas jasa keuangan atau OJK. Jika tidak terdaftar, itu adalah pinjaman ilegal dan berpotensi bahaya. Pahami syarat dan ketentuan pinjaman termasuk bunga, biaya, dan jangka waktu pembayaran. Yang kedua, prioritaskan pelunasan hutang. Jika pinjol ilegal, prioritaskan pelunasan hutang segera mungkin. Jika pinjol ilegal, evaluasi kemampuan finansial dan buat rencana pembayaran. Pertimbangkan untuk mencari penghasilan tambahan atau menjual aset untuk percepatan pelunasan. Dan yang terakhir, yang ketiga, laporan pinjol ilegal. Jika pinjol ilegal melakukan penyalahgunaan data pribadi atau diancam, segera lapor ke Satgas Waspada Investasi OJK dan kepolisian. Blokir kontak nomor dari pengguna atau pengancam. Kelola keuangan dengan bijak, membuat anggaran bulanan dan catatan semua pengeluaran prioritas.
Prioritaskan kebutuhan pokok dan hindari pemborosan. Cari informasi tentang pengelolaan keuangan dan literasi keuangan. Cari bantuan profesional jika kesulitan pengelolaan utang untuk menghadapi tekanan dari penagih. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari lembaga keuangan atau ahli keuangan. Beberapa kampus juga menyediakan layanan konseling keuangan untuk mahasiswa. Jauhi pinjol di masa depan, pahami risiko dan bahaya pinjol, terutama ilegal. Prioritaskan kebutuhan daripada keinginan dan kelola keuangan dengan bijak. Carilah alternatif pembiayaan yang lebih aman dan legal. Edukasi diri dan orang lain. Ikuti seminar atau webinar tentang literasi keuangan dan bagikan informasi tentang bahaya pinjol kepada teman dan keluarga. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.